Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Karisma Dewi Rani dari Universitas Pamulang Kota Serang, jurusan atau Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat pembelajaran Bahasa Indonesia di bagian wacana atau tahapan wacana. Apa sih itu wacana? Wacana merupakan satuan bahasa terluas dan terlengkap. Wacana tulis terdiri dari beberapa paragraf dan memiliki pemikiran yang lengkap. Wacana berdasarkan media penyampaiannya dibagi menjadi dua, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis merupakan wacana yang menyampaikan menggunakan media tulisan. Orang yang membuat wacana tulisan disebut penulis. Contoh wacana tulis terdapat buku pembelajaran, buku bacaan, novel, cerita pendek, artikel di media massa, dan sebagainya. Lalu wacana lisan merupakan wacana yang menyampaikan menggunakan media lisan. Penyampaian wacana lisan tidak sesulit menyampaikan wacana tulis. Hal itu karena wacana lisan disampaikan secara langsung. Selain itu, kesalahan dalam penyampaian wacana lisan bisa langsung direksi. Contoh wacana lisan yaitu pidato, presentasi ilmiah, bercakap-cakap, dan sebagainya. Wacana terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, inti, penutup. Bagian pembuka berisi informasi umum yang bertujuan membuka pemahaman pembaca agar bisa mengerti isi tulisan dengan baik. Dengan begitu, pembaca dapat dengan mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Bagian inti wacana berisi pemaparan atau uraian materi. Bagian ini merupakan ruang ekspresi penulis. Bagian ini tidak memiliki batas minimum paragraf. Bagian penutup berisi paragraf penutup. Bagian ini merupakan paripurna wacana. Jika wacana tersebut esai dan opini, bagian penutup berupa simpulan. Namun jika wacana tersebut berupa karya sastra, maka bagian penutup berupa penyelesaian cerita atau ending. Jenis-jenis wacana. Wacana dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain yaitu wacana deskriptif adalah jenis tulisan yang ingin membuat pembaca dapat membayangkan dan merasakan sesuatu. Isinya berisi gambaran suatu hal, seperti bentuk, rasa, situasi, suasana, dan suara. Ketika membaca atau mendengar wacana deskriptif, kita perlu menggunakan imajinasi kita untuk membayangkan semua yang dijelaskan dan ditulis tersebut. Sebagai contoh, wacana deskriptif seringkali dapat ditemukan di bagian awal pembuat atau sebuah cerita sastra, dalam kisah perjalanan wisata, atau dalam berbagai jenis tulisan lainnya. Argumentatif berisi pendapat pembuatnya tanpa mengajak. Untuk memperkuat pendapat diperlukan data dari berbagai sumber, seperti berita statistik, hasil penelitian, atau teori buku. Meskipun kuat, pembuat wacana tidak dapat memaksa pembaca untuk setuju. Jenis wacana ini dapat ditemui dalam artikel opini di media massa, pemaparan lokal, karya ilmiah, dan lainnya. Wacana persuasif merupakan jenis tulisan yang berisi ajakan, mirip dengan wacana argumentatif. Keduanya memberikan pendapat dan pendukung. Tetapi pembuat wacana persuasif cenderung memaksa pembaca atau pendengar untuk mengikuti ajakannya. Contohnya, wacana persuasif banyak ditemui dalam iklan, di mana pembuat iklan berusaha untuk mengajak masyarakat mengikuti ajakan mereka. Wacana ekspositif yaitu wacana yang berisi pemaparan sebuah konsep. Pemaparan tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengar. Wacana eksposif bisa ditemui dalam buku pembelajaran, esai, presentasi ilmiah, dan sebagainya. Wacana naratif adalah jenis tulisan yang berisi cerita, menekankan konflik melalui alur untuk membangkitkan emosi pembaca atau pendengar. Meskipun tidak selalu berisi dialog tokoh seperti dalam puisi, wacana naratif juga dapat ditemui dalam cerita dongeng, novel, dan cerpen. Pola pengembangan wacana. Pola pengembangan analogi. Analogi berupa pengumpamaan. Pengembangan wacana menggunakan analogi menjadi salah satu solusi ketika mengalami kesulitan untuk menggunakan ide. Hal yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan pola pengembangan analogi yaitu membuat wacana harus menyampaikan pandangan. Jangan sampai analogi yang digunakan tidak dipahami dengan baik oleh pendengar atau pembaca. Contohnya, pembuat wacana hendak menjelaskan luas wilayah suatu tempat. Sebagian besar masyarakat masih belum paham ukuran tersebut tidak dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat umum. Misalnya, halaman rumahnya 3 kali luas lapangan sepak bola. Pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan sebab akibat bisa digunakan untuk mengembangkan paragraf menjadi wacana. Paragraf yang berisi sebab-sebab terjadinya peristiwa bisa diuraikan terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh paragraf yang berisi peristiwa yang merupakan akibat dari sebab.
pengembangan akibat sebab. Pola pengembangan ini merupakan kebalikan dari pola pengembangan sebab akibat. Paragraf yang berisi akibat dipaparkan terlebih dahulu, kemudian disusul paragraf yang berisi sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Sekian dari saya, itu presentasi atau pembelajaran Bahasa Indonesia di bagian wacana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.